Nggak mungkin 10 tahun saya menekuni sekolah gitu kan hanya demi untuk menjadi seorang profesional gitu kan. Nah, Kukerja menyajikan podcast yang membahas segala sesuatu seputar dunia kerja, mulai dari kisah inspiratif sampai dengan tips mencari pekerjaan. Kukerja adalah tempat untuk mewujudkan mimpi kalian semua. Ya, dimulai dari bekerja. Pekerjaan impian Anda bisa saja ada di sini. Bisa juga pekerjaan yang biasa yang akan membawa kalian melangkah lebih jauh untuk menggapai mimpi. Kukerja, mudah jadi nyata. Oke, kalau tadi kan segi HR, kita balik lagi nih, sulit cari kerja ya kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan itu gitu bagi pelamar kerja? Apa sih yang bikin susah? ini mau dijawab dari sisi mana dia? Dari sisi mungkin dari sisi expert psikologi pencari kerjanya dulu kali ya. Ya, pencari kerja ya. Iya. Nah, oke. Kita garis tarik ke belakang gitu ya. Kita garis kemudian kita tarik ke belakang. Kita sebagai manusia itu seringkali melakukan konformitas. Konformitas itu mengikuti, gitu kan? Sewaktu kita SMP mau melanjutkan SMA, wih teman kita mau masuk IPA nih, wah saya juga IPA gitu Ikut-ikutan, kan? ya. Betul. Wah teman saya masuk IPS, ayo yuk ikuti IPS yuk. Di IPA orangnya nggak asik gitu ya. Seringkali seperti itu. Sampai kemudian ketika dia masuk kuliah, terjadi lagi yang namanya konformitas, betul nggak? Temannya pada banyak masuk istilahnya fakultas yang favorit pada di zamannya. Kalau sekarang nih kan yang istilahnya booming itu kebetulan psikologi ya. Kemudian apalagi yang menjadi booming multimedia, kemudian IT gitu ya. Nah, semuanya pada ikut ke sana. Padahal kita belum tahu apakah betul-betul passion kita, apakah betul-betul minat dan bakat kita itu ada di sana. Kebanyakan ikut-ikutan ya. Betul. Lagi hype jadi psikolog, semuanya jadi psikolog ya. Terus akhirnya berkasus ya. Iya, berkasus ya. Itu mungkin akan dibahas Itu di next episode. gitu. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, nah ketika menjadi pekerja, coba lihat dulu gitu ya. Jangan sampai ketika kita mau masuk kerja, mau menentukan kehidupan yang seterusnya, juga terjebak dengan konformitas, mengikuti gitu. Tapi kalau masih mau memperbaikinya di usia yang sekarang gitu ya, itu masih bisa kok gitu kan. Kalau seandainya, gimana dong saya kuliah ini jurusan ini, sudah terlanjur ini, sudah ini itu. Kalau memang bukan passionmu ya, kenapa harus memaksakan diri gitu kan? Lakukanlah hal yang sekiranya meskipun itu bekerja tidak sesuai passionmu, tapi kamu senang di sana, lakukan. Bukan arti kamu harus menyalahkan kuliahmu yang sudah bertahun-tahun kamu lamanya, gitu ya, udah 8 tahun pula gitu kan, atau masa SMA, masa SMP-mu, ya jangan khawatirkan itu. Jadi ilmu itu tidak ada yang ini sih ya, tidak ada yang tidak ada yang tidak berguna. Pasti suatu saat digunakan. Yang penting passionnya dulu. Jadi ketika berhadapan dengan interviewer, lah kan ini jurusanmu misalnya, jurusanmu bahasa Inggris, tapi kenapa kamu kok tertarik di dunia pabrikan gitu ya, misalnya pabrik besi gitu ya? Ya karena saya senang Pak untuk mempekerjakan besi-besi yang begini. Nah, berikan alasan yang masuk akal gitu. Pasti orang HR akan melihat atau pimpinan lihat, oh bagus juga nih orang gitu kan. Nah, jadi bukan istilahnya ujuk-ujuk tahu ya, tiba-tiba datang gitu ya, tiba-tiba datang, oke bahasa Jawa lah gitu. Tiba-tiba datang kasih CV, saya mau kerja gitu, oh belum tentu gitu ya, tapi kita harus yakinkan diri dulu. Tapi ya ini yang mungkin menjadi edukasi buat kita semua gitu ya, karena suatu saat juga memiliki anak dan lain sebagainya, kita harus perhatikan yang namanya minat dan bakat sejak kecil. Jangan dipaksakan gitu ya. Misalnya halaman atau sawah di tetangga lebih subur itu biarin aja, karena dia memang sudah waktunya untuk subur gitu kan. Atau siapa tahu palsu ya. Iya, atau palsu gitu kan. Nah, kita fokus sama sawah kita. Kalau hari ini kita masih sulit untuk cari kerja, sulit cari kerja gitu ya. Ya, kita bukan fokus untuk sulit cari kerja, tetapi apa yang harus kita lakukan agar kerja itu tidak menjadi sulit gitu. Kalau dalam beberapa kasus nih, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang kayak, aku udah ikut passion aku, terus aku udah mungkin ikut jurusan aku, tapi kayak udah masuk CV di mana-mana, tapi itu masih tidak diterima. Itu seperti apa ya Mas ya? Itu ya, mau gimana lagi itu? Ada beberapa yang terkait dengan, ada yang sudah sempurna lah ya, persiapannya sudah perfect dan lain sebagainya. Ya, itu berkaitan dengan, ya berarti coba kamu lihat dari sudut pandang lain gitu ya. Sudut pandang yang kita lakukan ketika berhadapan dengan konflik. Kita bilang ini konflik ya. Sulit cari kerja itu konflik, masalah.
ya. Kalau misalnya kita hanya melihat kesulitan itu saja yang dilihat, ya kita akan selamanya terjebak di situ. Kenapa nggak kita keluar dari zona misalnya mencari pekerjaan itu, kita buat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada. Di situ dibutuhkan yang namanya ide, betul nggak? Mungkin kita dengan beride, kita justru bukan yang mencari kerja lagi, tapi kita yang menciptakan lapangan pekerjaan. Itu terjadi sama saya tuh, gitu ya. Jadi ketika jadi HR sekitar 4 tahun gitu ya, 4 tahun 5 tahun gitu, kan melanjutkan kuliah. Tapi saya bekerja lagi di salah satu organisasi gitu kan. Jadi ketika sudah lulus selesai jadi bidang profesi gitu kan, terus melamarlah bekerja. Pernah juga untuk melamar bekerja gitu ya. Dari setiap biro psikologi waktu itu ya, dari setiap perusahaan, dari setiap ini, tidak ada satupun yang manggil. Seingat saya ada 40. Oke. 40 biro dan Ternyata perusahaan. sudah melewati Dengan- sebanyak ya, itu ya. Dengan passion saya yang sedemikian rupa gitu kan. Udah Karena saya banyak. sudah yakin gitu kan. Variatif lagi ya Betul ya? passionnya ya. Ya. Nggak mungkin 10 tahun saya menekuni sekolah gitu kan hanya demi untuk menjadi seorang profesional gitu kan. Nah, akhirnya saya menarik diri. Saya akhirnya berkaca gitu. Nah, ini mungkin tips juga buat mereka yang mendengar. Tips lagi. Tips Diingat lagi ya. hanya di kerja. Hanya di Podcast. kerja. Saya akhirnya menarik diri. Ada sesuatu yang salah kayaknya kan. Ketika kayaknya memang bukan saatnya lagi untuk kita mencari pekerjaan. Tapi kayaknya kita yang harus membuka Menciptakan. lapangan pekerjaan. Gitu. Nah, itu memang butuh untuk keberanian yang besar ya. Dan butuh modal nekat juga gitu ya. Nah, pasti ya orang-orang yang punya istilahnya punya kekhawatiran yang besar. Modalnya dari mana, kemudian ini dari mana. Yang seperti yang saya awal bilang tadi, bisnis itu bukan buka lapangan pekerjaan atau bisnis itu bukan dari yang besar, tapi dari yang kecil dulu. Yang kecil udah bisnis ya, asal Iya, betul. kita sudah berani dan mencoba, Mm-mm. udah ada yang jual, udah bisa dibilang bisnis Iya, ya itu ya. iya. Meskipun dalam satu hari produk yang dilakukan itu cuma satu, itu sudah bisnis loh. Iya, udah Iya kan? jualan ya. Iya, udah jualan. Gimana kita mau dipercayakan pada sesuatu yang besar gitu ya? Kalau kita nggak lewatin belajar yang dari kecil. yang kecil, itu Mungkin sulit. berarti Gitu. Pola pikir. Pola pikir. ya. Nah, Kalau misalnya ada yang sampai benar-benar udah ditolak berkali-kali, itu pernah nggak sih kasusnya sampai harus pergi ke psikolog untuk ada apa sih dengan diri aku, misalnya diriku gitu sampai jarang sih. jarang ya? Kalau saya sebagai psikolog jarang untuk terkait dengan itu. Yang paling banyak kasusnya datang itu ketika mereka sudah bekerja, sudah oke, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan passion, tapi mereka merasa hopeless. Kayak ada sesuatu yang salah. Itu banyak di sekitar. Jadi mereka sudah jalani itu bertahun-tahun, tetapi rasa tidak percaya dirinya itu tiba-tiba muncul. Itu di tahun ke-10 atau di tahun ke-13 itu ada. Udah sekian lama itu. Padahal pasti. bisa dibilang itu expert kan. Mereka cuman pejam mata, yang di ahli itu cuman pejam mata aja bisa jalan. Iya, Tetapi udah- kenapa bisa di tahun ke-13 terjadi seperti itu? Kalau seperti itu apa disarankan untuk resign aja? Oh, jangan. Jangan ya. Nah, biasanya itu. Nah, biasanya itu yang harus kita koreksi. Biasanya perusahaan itu kadang lupa atau HR itu lupa untuk memberikan sebuah training and development tadi. Kembali lagi ke training Ya, outbound dan lain sebagainya, atau memberikan istilahnya aktualisasi diri. Nah, kasih teori sedikit ya. Nanti boleh dipelajari mungkin ya sama pendengar atau siapapun Boleh gitu ya. dipelajari. Ada istilahnya bagan piramida dari Abraham Maslow namanya. Nah, dari Abraham Maslow itu seorang, saya kurang ingat tapi bisa dibaca lah ya. Abraham Maslow itu seorang yang juga mempelajari psikologi. Jadi belajar tentang hierarki kebutuhan, gitu ya, hierarki kebutuhan manusia. Jadi hierarki kebutuhan manusia itu mulai dari yang paling dasar dan yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Jadi ketika misalnya di dalam perjalanan kehidupan dia ada satu level di mana dia tidak terpenuhi, itu akan bermasalah. Gitu. Nah, jangan salah ketika kita bekerja kemudian kita tidak diapresiasi, atau misalnya kita pulang ke rumah gitu ya tidak disambut dengan mama papa kita, atau yang sudah menikah dengan istri atau suami gitu ya, habis dari mana Pak gitu ya, habis dari mana Ma gitu kan, itu aja sudah rasanya ada yang hilang gitu.
ada yang kurang gitu ya. Padahal kayak, itu setiap hari bertemu dan keluarga kan. kayak Gitu. aku udah capek kerja gitu. Ya, baper. tidak. Nah, tapi kayak Jadi, setiap orang nah, yang pernah bekerja pasti merasakan pasti pernah hal merasakan itu. itu. Nah, itu ya. namanya aktualisasi diri. Itu yang harus kita lihat. Kalau seandainya di perusahaan atau di tempat kerja, oh iya tuh perusahaan saya, tempat kerja saya itu nggak dapet tuh yang namanya aktualisasi diri gitu ya. Ciptakan sendiri aktualisasi dirimu. Itu gimana itu? Ambil cuti, misalnya kamu lakukan hal-hal yang misalnya yang bisa membuat hatimu senang gitu ya. Atau ciptakan perasaan yang istilahnya gimana sih supaya setiap hari ini menikmati, ambil maknanya di dalam setiap pekerjaannya itu akan membantu. Tapi kalau udah stuck benar boleh resign ya? Tidak dianjurkan apa mungkin Sulit sih sebenarnya. Gini, kalau misalnya dia sudah di tahun ke-10 atau ke tahun udah 15, lama ya. kemudian dia resign, itu menjadi catatan tersendiri buat perusahaan baru yang menerima dia. Oh, itu justru malah makin lama jangka waktu resign itu bakal Iya, itu menjadi curiga. Ada apa? Kok tiba-tiba? Jangan-jangan nanti di perusahaan saya nih, ketika kamu bekerja, terus kamu tinggalin saya lagi. Nah, itu yang bahayanya. Kalau misalnya sudut pandang atau sisi demokratisnya dibangun gitu ya. Oh, aku nih sudah betul-betul stuck, sudah pergi. Sudah bosan dan harus pergi. Ya, istilahnya jangan pergi dulu baru mikir cari pekerjaan. Salah. Cari dulu pekerjaan yang kira-kira targetnya seperti apa, sesuai gitu ya. Yang bisa mengaktualisasi diri saya yang misalnya awalnya sekian digit, kemudian berikutnya jadi sekian digit gitu ya. Dan itu sangat bisa membangun motivasi kita. Itu cukup bagus gitu. Jadi Kejar perusahaan dulu. juga lihat kan, saya nih meng-hijack orang dari perusahaan ini karena memang dia berprestasi. Meng-hire perusahaan ini Iya. karena prestasi gitu ya. Nah, iya, betul. Jadi ketika dia datang interview, kenapa alasanmu pindah dari perusahaan ini? Ada nilai jual. Iya. Nilai jualnya adalah karena saya nggak diapresiasi di perusahaan saya sebelumnya gitu kan. Dan saya yakin bahwa perusahaan ini bisa melakukan itu. Nah, itu nilai jual. Berbanding kebalik ketika, kenapa kamu kok keluar dari perusahaan ini atau tempat usaha ini udah 13 tahun loh kerja? Ya Pak, males Pak kerja di situ ya. Itu pasti bakal digituin juga ya kayaknya. Enak yang mana? Enak Yang A atau yang B? pertama, yang Enak A. yang A. Gitu. Itu caranya gitu ya. Kalau misalnya biasa saya juga ini nih pernah dengar nih ketika kita pengen keluar atau resign dari ini ada tuh yang ijazahnya Ditahan tuh. gitu ya. Itu gimana sih? Apa sebenarnya boleh? Apa Itu gimana? edukasi yang penting buat para penontonnya kita gitu ya. Berdasarkan peraturan kerja, ada tuh undang-undangnya di ketenagakerjaan bahwa di tempat usaha atau perusahaan itu tidak boleh lagi menahan ijazah ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan tempat Anda bekerja masih ditahan ijazahnya, atau misalnya baru mau melamar kemudian ada indikasi mau ditahan ijazahnya, itu dipertimbangkan lagi. Karena negara kita ini sudah melindungi para calon pekerja gitu ya, para pencari kerja, agar supaya ijazahnya itu tidak ditahan. Karena itu hak seorang pelamar. Itu kalau ditahan ya berarti haknya ditahan dong gitu. Itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada yang menahan dengan alasan apapun juga nggak bisa Nggak dong bisa, ya. nggak Berarti boleh. tetap Itu, boleh dilaporkan. Tidak boleh dilaporkan. Jadi Boleh kalau ada yang dilaporkan. ijazahnya ditahan, cepat-cepat laporkan. Itu gitu ya. Ini tips yang tidak baik sebenarnya. Ya sebenarnya harus dilaporkan. Memang pada beberapa perusahaan yang mungkin HR juga yang lagi dengerin kita, kenapa gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi, itu memang peraturan gitu ya. Apa hubungannya ketika kita menahan ijazah? Apakah menjamin orang itu tidak akan pergi dari perusahaan kita? Banyak kok yang lari. Banyak ya. Sekarang sih Iya. memang banyak sih. Karena sudah terlalu sakit hati, akhirnya udah ijazah. Udah aja gitu. Tapi kan berapa banyak dosa yang ditanggung gitu ya, berapa beban yang ditanggung gitu kan, karena menahan ijazahnya orang, akhirnya orangnya terpaksa meninggalkan itu gitu. Perbandingannya sih beda sekali sih kadang ya. Sejauh ini ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, saya tidak pernah menahan sebuah ijazah. Mereka biologisnya lebih ini ya, keterikatan mereka kerja dengan kita itu akan lebih bagus. Dan mereka keluar dengan sopan rata-rata. Tidak dengan tiba-tiba blus Hilang. gitu ya. Gajian hilang. Gajian hilang gitu ya. Nah, itu justru bahaya gitu. Malah justru nyakitin hati kita gitu kan. Bikin kerjaan kita enggak, karena kita harus balikin ijazah kan. Iya. Aduh, orang ini kemana ya gitu. Kadang kalau misalnya sering pindah-pindah nih Mas, yang pindah-pindah gitu, ada nggak sih? Loncat-loncat gitu ya. Loncat-loncat, kutu-loncat itu. Jadi kadang ada nggak sih kasus di mana misalnya perusahaan ini mengkonfirmasi ke perusahaan yang sebelumnya tentang
pencari kerja yang bersangkutan gitu. Selama misalnya pekerja itu melampirkan riwayat pekerjaan, itu masih bisa dicari. Misalnya dari perusahaan dia akan telepon, kenapa ini karyawan kok pindah dari tempat Anda kemudian melamar di tempat saya gitu kan? Kira-kira ada masalah apa? Itu bisa. Nah, bahayanya beberapa pekerja ini riwayat pekerjaannya tidak diisi. Jadi dia kerja dari mana di bulan-bulan sebelumnya itu nggak akan kelihatan gitu. Itu yang bahaya. Tetapi HR ataupun pimpinan perusahaan itu punya cara yang banyak untuk mengecek apakah orang ini memang betul-betul kutu loncat. Kalau saya sih bisa kecek gitu ya. Jadi saya akan kejar. Ada sesuatu yang aneh riwayat pekerjaannya lah. Sebelum tahun ini kemana? Ini tahun ini kemana? Jadi benar-benar dilihat ya tahun-tahunnya dilihat, ya. Iya. Kadang kita lupa tuh tahun sekian, tiba-tiba 2017, terus tiba-tiba ke 2019. Iya, betul. HR-nya bakal lihat ya 2018-nya kemana Misalnya gitu dia ya. terakhir kerja di PTA 2013 gitu ya. Kemudian dia udah resign dari 2013, 2010 sampai 2013 misalnya. Terus dia masuk di perusahaan B di 2018, 2019. Nah, Hilang 2013 tahunnya ya. sampai 2018 ini dia ngapain? Itu harus kita cari tahu gitu. Jangan sampai di sekiannya ini ternyata dia di penjara. Itu bahaya kan gitu kan. Nah, sorry itu saya tapi ada kejadian seperti itu gitu. Tapi kan tidak kelihatan gitu. Makanya harus hati-hati. Atau misalnya di sekian tahun itu dia hanya di rumah. Atau misalnya dia memang cuti dari semua pekerjaan karena misalnya orang tuanya sakit atau merawat orang yang sakit. Itu kan jadi pertimbangan gitu. Tapi tidak perlu dilampirkan kalau yang kayak gitu-gitu ya. Misalnya merawat orang tua sakit. Tidak perlu. Itu nanti Paling akan ntar diperjelas. pas di interview kita jelaskan terlebih dahulu ya. Betul. Betul sekali itu. Jadi tadi udah membahas dari segi HR, dari perusahaan, pelamar kerja. Mungkin dari Mas bisa kasih nih, gimana nih tips untuk para pencari kerja yang sedang mencari kerja di luar sana yang udah melampirkan CV sebanyak-banyak itu. Mungkin gimana sih langkah-langkahnya atau tips-tipsnya lah untuk mendapatkan Tips-tipsnya itu ya. Oke, kalau berkaitan dengan tips, ketika kita mendrop sebuah CV gitu ya, atau misalnya meletakkan sebuah CV, itu ada usianya sebenarnya. Jadi memang ada persyaratan tidak tertulis dan tertulis dari sebuah perusahaan atau HR di tempat bekerja. Mereka akan memberitahukan bahwa misalnya setelah 14 hari kerja apabila tidak ada informasi yang diberikan, ya berarti Anda tidak diterima di perusahaan kami gitu. Nah, itu harus menjadikan catatan. Jadi jangan terlalu overconfidence, over percaya diri juga gitu kan. Overconfidence, over percaya diri sama ya gitu ya. Atau terlalu berharap gitu ya. Apakah itu diterima? Nah, ada jenjang waktu. Kalau misalnya dalam 1 bulan gitu, mereka tak ada panggil sama sekali, ya sudah, tinggalkan gitu. Kita harus berjuang dengan hal yang lain gitu. Bisa jadi ya memang mereka tidak membuka kesempatan atau memang kita tidak beruntung di situ. Jadi jangan kecewa, terus lakukan gitu. Kemudian tips yang kedua, ketika misalnya tidak ada yang memanggil satupun, ya berarti memang bukan passion kita menjadi pekerja, tetapi membuka pekerjaan atau membuka usaha gitu. Kita bisa hidup kok selain menjadi pekerja. Atau mungkin harus sering-sering ngobrol kali ya dengan orang-orang untuk menggali potensi diri katanya. Mungkin kita tidak bisa melihat potensi diri kita di bagian itu, tapi ada orang lain yang bisa melihat potensi diri kita ya. Tapi harus hati-hati harus juga. hati-hati juga ya. Nanti salah itu juga ya, salah mendapatkan saran terus terjerumus ke dunia yang tidak benar ya. Tidak benar. Nah, itu harus hati-hati gitu. Jadi percaya aja lah dulu sama diri sendiri, kemudian upgrade misalnya. Oh, kalau misalnya memang kita belum bisa menjadi pekerja, kita ambillah sertifikat yang setidaknya bisa betul, gitu ya. yang bisa kita kembangkan gitu. Dan yang paling penting tips yang ketiga nih, kita memang harus ada istilahnya pekerjaan yang tetap sebagai penunjang hidup kita. Tetapi di sisi lain kita harus punya pekerjaan sampingan. Gitu. Jadi udah harus mempersiapkan ya. Betul. Jadi pekerjaan sampingan di dunia yang zaman modern sekarang itu banyak gitu ya. Jadi tidak mengharapkan pada satu pekerjaan. Karena ketika di satu pekerjaan kita tidak berkembang, kita punya pekerjaan yang sampingan. Makanya kalau di luar kota ketika naik online gitu ya, taksi online atau ojek online gitu, mereka rata-rata itu punya pekerjaan yang tetap loh. Bahkan sampingan ya. Bahkan beberapa kali ketika di salah satu kota itu dia direktur, atau bahkan komisarisnya. Tiba-tiba ciut gitu ya, disetirin sama komisaris gitu ya. Lucu kan gitu. Tetapi mereka tidak sama sekali gengsi, tapi mereka melihat itu adalah sebagai sebuah kesempatan, peluang. Betul. Itu. Jadi
kita yang muda atau yang lebih muda ini janganlah mengedepankan gengsi lebih dulu ya. Tapi coba apa yang bisa diambil dulu, belajar. Jadi kan itu menambah portofolio juga ya. Betul, iya. Udah pernah khusus di sini, Betul. kerja di sini. Karena sekarang kan perusahaan juga ngelihat hal itu juga kan, Ya. udah pernah. Kalau kita udah punya banyak skill dan lain-lain, kemungkinan besar untuk diterima itu lebih. Betul sekali. Itu. Jangan ngeyel mau gaji sekian tapi CV-nya kosong gitu ya. Mungkin Begitu kerja disuruh kerja nggak tahu apa gitu ya. kebanyakan kan mungkin karena itu kali ya, lulusan ini ngerasa hebat tapi ternyata Iya. di Betul belakang sekali. pendukungnya itu yang nggak ada. Betul. Mungkin Bekalnya ya. iya, Jadi bekal. kita bisa bilang itu bekalnya malah nggak ada. Gitu. Mungkin lulusan universitas ternama mungkin bakal kalah dengan universitas yang biasa-biasa aja, Ya. tapi di belakangnya itu banyak lampiran-lampiran bekal ya. Ya. Nah itu yang Skill. sering terjebak tuh. Jadi jangan terlalu percaya diri juga bahwa universitas tertentu itu akan membawa diri kita menjadi orang yang sukses. Belum tentu. Universitas tetaplah universitas. Mereka akan tetap bagus. Tetapi yang dilihat itu adalah personnya, Pribadinya. pribadinya, kualitasnya seperti apa. Itu yang mereka lihat. ISR itu. Mereka nggak peduli ini lulusan mana, nggak ada. Kalau misalnya ada isu yang beredar, pasti ditanya tuh lulusan mana gitu ya. Yang pasti diterima. Oh belum tentu. Mungkin itu dulu kali ya. Itu dulu kali ya. Tapi kalau sekarang, apa yang kamu bisa berikan? Perusahaan butuhnya sekian gitu kan. Waktu yang kerjanya kamu bisa atau enggak? Gitu. Malahan banyak sekarang di perusahaan-perusahaan yang pekerjanya nggak ada ini ya, nggak ada titelnya ya di belakang ya. Betul sekali. Nah itu yang harus hati-hati. Gitu. Terus ada pertanyaan menarik juga nih, pertanyaan titipan ternyata titipan. ya. Gitu ya. Ternyata di podcast kita juga banyak titipan ya. Apa? Pertanyaan selundupan. Selundupan ya. Nah, sebagai seorang HRD nih kan kemarin Iya. udah pernah ya jadi HRD ya. Sampai sekarang juga. Oh ya masih ya. Karena baru membangun gitu. Siap menciptakan HRD ya. Siap. Bagaimana kisahnya Mas nih? Pernah nggak sih mengungkap kebohongan kandidat pelamar kerja yang dicantumkan dalam CV atau surat lamaran? Oh sering. Tidak hanya CV, tidak hanya pengalaman kerja, ijazah juga pernah ditemui. Gitu. Itu mengungkapnya seperti apa itu? Sekarang teknologinya canggih. Jadi kalau kita mau cek apakah KK-nya asli, KTP-nya asli, SIM-nya asli, itu di website ada semua. Jadi tinggal Ya. ada bagian yang Ada bagian pengecekan tertentu ya. pengecekan gitu ya, kita bisa. Ataupun kalau misalnya tidak bisa kita cek, kita harus punya nih istilahnya link-link yang ini untuk ISR ya. Jadi link-link yang memang betul-betul mereka bekerja di bidang itu. Misalnya kalau terkait dengan KTP ya orang yang bekerja di Dispenduk Capil gitu ya. Kemudian kalau di ijazah kan sekarang kita bisa lihat di Dirjen Dikti itu kan ada website. Ada nomor ini Kita tinggal pasang ijazah gitu kan, akan ketemu orang ini sejarahnya gimana. Kalau nggak ketemu ya berarti bukan gitu kan. Nah, makanya ada yang kasus itu ya. Jadi sering menemukan hal itu ya. Sering menemukan. Tapi yang paling Kebanyakan sering ijazah. Kemudian yang pengalaman kerja itu sering. Kalau Ya. pengalaman kerja itu tetap juga ya. Kalau pengalaman kerja, seorang ISR atau pimpinan dari sebuah perusahaan itu setidaknya harus tahu kira-kira lingkup di dalam pekerjaan, perusahaan, kemudian jenis-jenis pekerjaannya harus tahu gitu. Misalnya dia datang nih, oh saya dulu pernah bekerja di sebuah pabrik gitu ya. Di bagian apa? Dia menyebutkan misalnya di bagian produksi. Produksi apa? Misalnya produksi A gitu ya. Oh bagaimana prosesnya? Kita akan kelihatan bagaimana caranya dia itu bisa memberikan sebuah wejangan kepada kita. Memang tuntunannya seperti itu dan itu kita bisa cek. Kalau misalnya dia tidak bisa jelaskan secara detail ya berarti itu sudah indikasi. Gitu kan. Berarti udah ada kecurigaan ya. Jadi jangan setidaknya cuman datang interview ya sebisanya udahlah gitu. Jadi harus punya skill interview yang tajam. Jadi jangan coba-coba membohongi itu ya HRD dari suatu perusahaan ya, karena Atau butuh saya interview? mungkin sebelum di interview boleh latihan dulu Boleh sama Mas ya. Boleh ya. Habis itu buka bisnis baru. Ya. Itu menciptakan peluang Bisnis, kerja baru ya. peluang kerja baru itu. Latihan interview. Boleh juga itu. Jadi ya jangan sekali-sekali buat teman-teman untuk memalsukan data apapun. Betul. Ya, karena Sayang. sekarang teknologi udah canggih. Jadi mungkin ketika kalian udah memalsukan sekali ada track record yang buruk ya. Betul, gitu ya. track record yang buruk. Karena kalau yang perlu diketahui, ISR itu punya organisasi sendiri. Jadi mereka punya organisasi sendiri, jadi nama yang kita berikan kalau misalnya sudah di blacklist, wah itu pasti sudah tersebar menyebar kemana-mana. kemana-mana ya. Jadi hati-hati aja.
Kenapa sih Isi kalau lah bisa ya. jadi diri sendiri Nah, iya, harus iya. jadi orang lain gitu Biasa kan kan? ada yang gengsi pengen kerja di ini Betul. gitu. Tapi kalau misalnya kita buat, kan ada tuh kadang yang nulis misalnya kayak nama perusahaannya sengaja dianeh-anehin kayak biar tidak terdeteksi, itu bakal ketahuan apa enggak sih? Ketahuan tetap. Ada website yang bisa untuk memeriksa. Kadang kan misalnya ada badan usaha yang tidak terdaftar misalnya. Kalau saat ini kita tidak mungkin ada perusahaan yang tidak terdaftar. Itu sangat mudah untuk dilihat. Tetapi yang pegang itu biasanya notaris. Ya, notaris, karena notaris yang menerbitkan akta perusahaan dan akta ininya ya, sertifikat untuk pendirian perusahaan itu gitu. Jadi tidak mungkin. Meskipun kalau misalnya tidak harus ke notaris karena mungkin terkait dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Pasti di perusahaan itu ada alamat. Tinggal didatengin aja alamatnya gitu. Itu HRD yang datang enggak? Ada Oh, timnya enggak. dong ya. Kan ada Google Maps. Ayo, siapa tahu ternyata ada tim mata-mata yang akan mendatangi. Iya. Kan ada Maps gitu kan. Kita Iya. tinggal masukin alamat. Sekarang teknologi gitu udah ya. canggih Iya. ya, jadi jangan sekali-sekali ingat, jangan sekali-sekali teman-teman untuk membohongi expert. Jangan lihat mukanya melugu seperti ini ya, Lugu tapi Gue belum didempul gitu. ntar Bahkan please. gini, kadang ada nama lengkap gitu ya. Kita pasti stalking Facebook dan Instagram. Iya, saya pernah mendengar hal Pernah itu ya? sih. Nah, itu hobinya saya. Twitternya. Itu hobinya ya. saya gitu ya. Apalagi posisi-posisi penting yang untuk di perusahaan. Misalnya level staff aja, itu sudah di stalking. Mulai dari Instagram, Facebook, gitu. Kita ada alatnya gitu. Meskipun tidak diajarkan ketika ada di universitas, kita bisa mengupgrade diri gitu ya. Karena kita istilahnya, ada istilah kita harus lebih pintar dari yang ini gitu ya. Jadi kita harus belajar sendiri. Kita bisa buka Instagram orang meskipun ada gambar gemboknya gitu ya. Bisa lihat Facebooknya seseorang meskipun tidak dilakukan pertemanan. Itu bisa semua. Itu bisa terdata. Sampai sejauh itu ya. Sampai sejauh itu. Oke, ternyata ribet juga ternyata kerjaan HRD ya. Iya, ribet juga. Tapi itu memang panggilannya. Iya, Tidak ada semua passion, harus ya. seperti itu. Jadi itu tadi beberapa tips ya. Mungkin ada tambahan tips atau ada wejangan-wejangan lainnya? Wejangan apa Mungkin ya? wejangan apa? Karena sekarang mungkin keluhan banyak anak muda sekarang ya itu sulit cari kerja ya kan. Gitu. Mungkin wejangan yang terkait dengan ini ya. Terkait dengan kesiapan mental sih ya. Mental, Jadi ya. kalau misalnya mental kita memang belum siap untuk melakukan sebuah pekerjaan daripada kita nanti putus di tengah jalan ya, lebih baik tidak usah dilakukan gitu ya. Karena selain juga membuat trauma buat si para pekerja atau calon pekerja ini, itu juga akan merepotkan orang lain gitu. Itu yang paling penting juga. Jadi dari segi mentalnya Dari terlebih segi dahulu mentalnya ya. gitu. Jadi dipilah, lebih baik dipilah. Kita bisa mengukur kira-kira kita mampu atau tidak mampu gitu ya. Terkadang di fase-fase awal pekerjaan itu kita akan mengalami kondisi yang down, di mana kok rasanya kerjanya kayak gini ya gitu ya. Kemudian kok tidak seperti yang aku bayangkan sebelumnya. Yaitu keputusan untuk bekerja memang seperti itu. Mungkin ini adalah sesuatu yang baru gitu. Sehingga kita harus membuat batasan pada diri. Ya sudah, kita harus targetkan bahwa 3 bulan ini jalan dulu lah gitu. Berarti yang pertama itu mental. Berarti kalau belum siap mental, mungkin kita bisa mengupgrade lagi kembali tadi tuh ya, mengisi kegiatan-kegiatan magang atau certified di bidang tertentu. Ya, magang juga sangat berpengaruh lah ya. Betul. Kayak perusahaan akan melihat dia pernah magang di mana itu akan sedikit banyak membantu ya. Betul. Jadi tadi itu seputaran tentang sulit mencari kerja yang kita dengarkan langsung dari expert kita, Mas Dimas. Mungkin bagi teman-teman yang masih sulit bisa langsung saja menghubungi Mas Dimasnya di mana tadi itu? Di mana nih? Di mana tadi ya? Di Borneo Psychology Consulting. Borneo Psychology Consulting, atau bisa langsung drop aja pertanyaan kalian di komen. Mungkin bakal di episode berikutnya akan kita jawab kalau misalnya akan saling berhubungan ya. Jadi demikian episode pertama kita tentang sulit mencari kerja. Kalau misalnya ada komen silakan di drop di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ku Kerja. Dah. Ku Kerja, mudah jadi nyata.